Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di majlis rutin kita Senin malam yang akan membahas perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita memasuki episode yang terakhir, karena setelah ini, setelah kita menuntaskan haji wada, lanjut kisah menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khatam. Selesai ya. B. Tentang haji wada itu sendiri ya. Haji, berapa kalikah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji ya. Maka para ulama merinci, Nabi kita mengerjakan haji jika dihitung sejak beliau berhijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka beliau berhaji baru satu kali. Namun jika patokannya adalah sejak periode Mekah, maka di sini yang bisa kita katakan wallahu a'lam, apakah selama di Mekah Nabi pernah melaksanakan haji? Sebab intinya haji kan semua di Mekah, gitu ya. Karena di pelajaran kita sebelumnya, di awal-awal Nabi mensyiarkan dakwah secara terang-terangan, Nabi mendakwahi tamu-tamu yang berhaji ke Baitullah, terutama orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, itu di musim haji. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi kita pernah berhaji saat di Mekah sambil menyebarkan dakwah Islam, dengan kondisi waktu itu pelaksanaan hajinya kacau karena tercampur antara ritual yang benar dengan ritual kesyirikan. Sementara pendapat yang kedua, dan insya Allah ini yang lebih rajih menurut kami, selama di Mekah beliau tidak mengerjakan haji sama sekali. Sebab waktu itu belum diperintahkan oleh Allah untuk berhaji, satu. Dan yang kedua, kondisinya nggak memungkinkan untuk melaksanakan haji. Karena apa? Selain situasi kondusivitas keamanan yang membahayakan nyawa beliau atau keselamatan kaum muslimin secara umum, bentukan Mekah waktu itu sangat penuh dengan ritual-ritual kesyirikan. Sehingga kalau beliau berhaji berbarengan dengan orang-orang musyrikin berhaji, maka kalimat talbiyah beliau kalah suara. Nah, dengan talbiyahnya orang-orang apa? Musyrik. Namun sekali lagi, ya kami sendiri wallahu a'lam ya. Yang mana yang lebih valid. Namun semua sepakat kalau pas di Madinah Nabi baru berhaji sekali. Dan tentu hajinya Nabi ini adalah penunaian janji Allah. Jadi dulu Nabi dan kaum muslimin sempat berangkat umroh
Judul kajian kita waktu itu umroh yang tertunda. Jadi tahapannya, ya, urutan ketika Nabi mengerjakan haji itu seperti ini. Tahapan berhajinya Nabi. Tahapan yang pertama, tidak bisa atau belum diperintahkan berhaji oleh Allah. Kapan ini? Ini saat periode Mekah. Periode Mekah. Ya, karena kondisinya tidak memungkinkan, keamanan, kondusivitas, dan situasi Mekah yang banyak banget itu harus disyirikan. Yang kedua, proses yang kedua, yaitu umroh yang tertunda. Ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Saya tidak akan cerita secara lengkap. Kita ambil intinya saja. Di kejadian ini, Nabi dan kaum muslimin dari Madinah sudah berangkat. Ya, kurang lebih 5.000 orang. Ya, riwayat mengatakan 3.000. Sudah berangkat ini. Begitu sampai di gerbang kota Mekah, dicegat oleh prajurit-prajurit Quraisy. Lantas apa yang terjadi di situ? Nah, mungkin jamaah masih ingat, mudah-mudahan, yaitu tercetusnya perjanjian Hudaybiyah. Jadi waktu itu kaum muslimin, ini ibaratnya Pak, Bu, jemaah sekalian, kita berangkat dari Madinah. Biasanya kan kalau umroh Madinah dulu ya, 3,5 hari di Madinah atau 3 hari. Kemudian dari Madinah bisa naik bis atau naik kereta cepat, ya kan? Nah, ambil miqat di Bir Ali atau Zulhulaifah. Berjalanlah kita sampai di batas awal masuk tanah haram di gerbang Mekah. Kita dicegat, nggak boleh umroh. Kita berangkat dari Indonesia, naik pesawat sampai ke Madinah, 3 hari di Madinah, lalu berangkat ke Mekah. Dengan segala perjuangan itu, tinggal selangkah lagi masuk kota Mekah, dicegat, nggak boleh masuk. Itu yang dialami para sahabat. Udah berulang kali negosiator datang, mental semua. Hingga akhirnya negosiator dari orang Quraisy, yaitu Suhail bin Amr, merangkum poin-poin kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, kaum muslimin tidak boleh umroh tahun ini, ditunda tahun depan. Yang kedua, ketika umroh kami kasih waktu di Mekah hanya 3 hari 3 malam. Lepas hari itu kalian sudah harus cabut, meninggalkan Mekah, kembali ke Madinah sana. Yang ketiga, tidak boleh membawa senjata perang. Ini butir ketiga perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, kalau ada penduduk Madinah yang nggak mau masuk Islam lalu lari ke Mekah, nggak akan dikembalikan, kami simpan dia di Mekah. Sebaliknya, kalau ada penduduk Mekah masuk Islam kemudian mau melarikan diri ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Waduh. Ternyata dengan 5 kesepakatan ini, Nabi SAW mengatakan, oke, saya setuju. Padahal kalau kita lihat 5 kesepakatan perjanjian semuanya merugikan kaum muslimin. Sehingga waktu itu Nabi sudah stempel tanda tangan, kaum muslimin mangkel.
Karena tidak jadi melaksanakan umrah padahal sudah ihram, sudah berniat labbaik Allahumma umratan, sudah mengambil niat ihram di miqat Bir Ali Dzulhulaifah, ternyata tidak bisa melaksanakan umrah, berarti kena dam, ya kan? Menyembelih seekor domba atau kambing. Sehingga waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan-hewan hadyu mereka. Lalu setelah kalian sembelih, potonglah rambut kalian, simbol tahallul. Ternyata tidak ada para sahabat yang bergerak. Mager semua, malas gerak. Nabi bingung loh, gimana ini? Lalu Nabi masuk ke tenda. Kebetulan waktu itu istri yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah tanya, wahai Rasulullah, kenapa? Ada perubahan pada wajahmu? Kata Nabi, tadi aku menyuruh sahabatku menyembelih hewan-hewan mereka, mencukur rambut mereka, tidak ada yang mengerjakan. Kayaknya mereka masih kesal dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Lalu Musalamah berkata, mau nggak aku sarankan kepadamu suatu saran yang dengan saran itu mereka akan melakukan apa yang kau perintahkan. Apa itu wahai istriku? Katanya Ummu Salamah, engkau keluar dari sini, bawa hewan sembelihanmu, sembelih sendiri. Setelah itu kau potong rambutmu sendiri, tanpa berbicara sepatah kata pun dengan mereka. Karena dalam kondisi seperti ini mereka lebih mendengar contoh daripada ucapan, teladan daripada ucapan. Kerjakan wahai Nabi. Wah, Rasulullah sepakat. Oke, pinter nih sarannya. Beliau keluar dari tenda beliau ambil hewan hadyu beliau sembelih. Kemudian selesai sembelih beliau apa? Potong rambut tahallul. Melihat itu para sahabat berlomba-lomba. Loh, Nabi motong, ayo nggak disembelih. Udah sembelih, gerak. Tiba giliran tahallul, potong rambut. Siapa yang ngaji? Oh, ada yang sholat ya? Hah? Sholat? Pas potong rambut ini, Nabi selesai potong rambut, para sahabat ikut-ikutan potong rambut. Mereka berlomba-lomba memotong rambut temannya sampai salah potong, mau motong leher. Aku tuh hewan hadyu, ki koncomu iki. Sing dipotong iki tuh iki. Jadi rebutan mau motong apa? Rambut temannya. Ini proses yang kedua. Lalu yang ketiga, kan umrahnya ditunda setahun ke depan ya. Umrah tahun 7 Hijriah. Jadi ini sebagai pelunasan gara-gara umrah tahun kemarin tidak terlaksana. Di sini Nabi berangkat umrah bersama kaum muslimin 10.000 orang. Dan ini terjadi sebelum peristiwa Fathu Makkah. Disinilah banyak peristiwa-peristiwa unik. Di antaranya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pertama kali di Mekah. Dan ketika Bilal mengumandangkan azan ini, Bilal berdiri di sebuah batu yang dijadikan mimbar, yang mana batu mimbar tersebut tidak boleh dinaiki kecuali oleh petugas khusus dan pengumuman yang sangat penting. Ternyata yang naik malah Bilal. Disitulah orang-orang kafir Quraisy merasa terhina sehina-hinanya. Ini orang dulu kita siksa, kita pukuli, kita campuk, kita timpa pakai batu, kita tarik pakai kuda. Sekarang dia berdiri di atas batu, kita di bawahnya. Ini fase yang ketiga. Kemudian fase yang keempat, yaitu haji wada.
Abu Bakar dan Ali. Mudah-mudahan jemaah masih ingat. Hajinya Abu Bakar dan Ali ini dalam rangka apa? Membersihkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, baik di dinding bagian luar termasuk di dinding bagian dalam. Ya, di bagian luar itu ada berhala siapa yang paling besar? Hubal, Manat. Kemudian di bagian dalam Ka'bah ada berhala siapa? Berhala dua sejoli. Berhala lanang wedok. Yang mana berhala ini dulunya adalah pasangan pacaran yang tidak direstui oleh orang tua mereka, lalu mereka berzina di dalam Ka'bah. Kemudian Allah kutuk jadi apa? Batu. Berhala laki-laki namanya Isa, berhala perempuan namanya Nailah. Berzina di dalam Ka'bah, langsung Allah kutuk jadi apa? Batu. Ya, ini dibersihkan sama Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Tugas yang kedua apa? Mengumumkan bahwa talbiyah tidak boleh lagi talbiyah kesyirikan. Harus talbiyah Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Dan yang ketiga, tidak boleh mengerjakan tawaf dengan telanjang. Ya, harus pakai pakaian ihram bagi laki-laki, adapun wanita bebas, yang penting pakaian full menutup aurat, tak boleh mengenakan cadar. Ini tahapan yang keempat, dan ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Setahun berikutnya barulah Haji Wada. Ini pada tahun 10 Hijriah. Ya, dari mulai tanggal beliau berangkat dari mulai tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Sebab di tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal tanggal 21 Nabi kita wafat. Berarti rentang waktu antara Haji Wada dengan Nabi wafat berapa bulan? 3 bulan setengah kurang lebih. Makanya dikatakan wada, pakai ain ya, maaf, pakai ain. Apa arti wada? Sayonara, farewell, selamat tinggal, perpisahan, sampai jumpa. Makna yang lain wada adalah apa? Makna lain dari wada adalah pesan terakhir. Putranya sinten? Iya, makna yang lain dari wada adalah pesan-pesan terakhir. Sebab nanti di proses haji wada ini, ketika wukuf di Arafah, Nabi berkhutbah dari mulai habis subuh sampai masuk waktu maghrib. Gimana Pak Bu kalau kita ngaji, bikin kajian? Kajian ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Istirahatnya cuman ketika sholat. Ini khutbah terpanjang. Insya Allah di pekan depan kita akan apa? Ceritakan apa isi khutbah Nabi dan apa faedah-faedah pelajarannya. Sangat banyak. Mudah-mudahan 2 atau 3 pertemuan bisa selesai. Jadi inilah urutan proses Nabi akhirnya mengerjakan haji wada, perpisahan. Sebuah sunnatullah. Sunnatullah itu artinya ketetapan dari Allah.
Yang namanya segala sesuatu pasti ada akhir. Yang namanya kisah ada pembukaan, ada penutupan. Yang namanya datang mesti ada yang pergi. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Tak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah sempurna risalah-risalah yang Allah amanahkan kepada beliau, dan beliau melihat hasil perjuangan dakwah beliau. Jadi Allah kasih kabar gembira sebelum beliau wafat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, sehingga kedengkian, pengusiran, penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau di waktu yang dulu semuanya enggak terasa lagi. Saking apa? Bahagianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat begitu banyak orang-orang yang masuk Islam. Selain itu, Allah Azza wa Jalla hendak menyiapkan mental para sahabat sebelum berpisah benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah kasih kode-kode, tanda-tanda. Ya. Apa di antara tanda-tanda bahwa Allah akan mewafatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tanda yang pertama, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini tanda pertama, manusia berbondong masuk agama Islam. Tanda yang kedua, Mekah sudah dibebaskan dan dibersihkan dari kesyirikan. Tanda yang ketiga, bahwa ajal Nabi telah semakin dekat, yaitu ketika Nabi SAW berkata kepada Muaz bin Jabal, ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Pelajaran pekan lalu, udah masih ingat ya kan? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, dan seterusnya. Setelah menyampaikan pesan dakwah kepada Mu'adz, apa kata Nabi? Khudhu anni manasikakum. Wahai Mu'adz, ambillah olehmu tata cara manasik haji dariku. Fa inni la adri, karena aku nggak tahu, mungkin menurutku kira-kira la'alli alla hujja ba'da hajjati hadhihi, karena bisa jadi hajiku yang besok ini adalah haji terakhir. Maka Mu'adz sadar, kalau ini haji terakhir, berarti tahun depan Nabi gak mungkin haji. Artinya Nabi wafat sebelum musim haji tahun depan. Dekat banget ini ajal Nabi. Maka setelah pengumuman bahwa Nabi akan berhaji, berduyun-duyun orang datang masuk ke kota Madinah. Yang dari Yaman masuk, dari Hijaz masuk, semua masuk ke Madinah. Mereka berharap bisa berangkat haji sejak start bersama Nabi. Adapun yang nggak bisa nyusul ke Madinah, istilahnya nyegat di tengah jalan, nah gitu loh. Jadi Nabi berjalan bersama sahabat, nanti dicegat, ikut ya, ikut ya, ikut ya. Sehingga waktu itu terkumpullah kurang lebih 100.000 orang. Ketika Nabi pertama kali mengajarkan Islam, mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi, yang masuk Islam baru 14 orang. 23 tahun berikutnya 100.000 orang. Apa faedah dari kisah ini jamaah sekalian? Bisa jadi hasil dari dakwah yang kita upayakan baru terlihat 20 tahun kemudian. Baru terlihat ya 25 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Dan saya sudah merasakan betul itu. Saat ini saya menjabat sebagai kepala bidang pendidikan di Masjid Pegundalangan.
membawahi 3 subdivisi: rumah tahfidz, ma'had pesantren keluarga, sama madrasah diniyah TPA. Yang unik adalah murid-murid TPA saya yang dulu sekarang sudah jadi orang tua, anaknya sekarang jadi murid TPA saya lagi. Jadi saya ngajar TPA 2 generasi. Gak kerasa loh, udah tua banget saya ini. Ngajar TPA sejak zaman kuliah, usia 19 tahun. Sekarang usia saya, aduh malu deh, 39 jelang 40. Jadi murid TPA saya yang dulu ngantarkan anaknya, "Ustadz, anak saya mau ikut madrasah diniyah." Lah, kamu dulu ini kan? "Iya Ustadz, anak saya mau ikut." Dan ini anak-anak TPA yang kami didik dulu, satu jadi mudir rumah tahfidz. Itu anak TPA kami dulu. Tahu mudir ya? Pimpinan rumah tahfidz Masjid Pemuda Langan. Itu hasil didikan TPA. Kepala madrasah diniyah kami, kepala TPA, dulu anak TPA kami. Sekjen Masjid Pemuda Langan yang ngurusin operasi Masjid Pemuda Langan, dulu anak TPA kami. Bahkan teman saya yang dulu kuliah sambil jaga masjid sambil ngajar TPA, istrinya adalah murid TPA-nya dulu. Dia punya anak ikut lagi TPA sama saya. Artinya apa jamaah sekalian? Hasil dakwah kita itu nggak langsung melulu terlihat. Ya, bisa jadi beberapa tahun silam kemudian. Bahkan bisa jadi kita keburu wafat sebelum melihat hasil perjuangan dakwah kita. Tapi itu nggak masalah jamaah sekalian. Kalaupun kita diizinkan oleh Allah untuk melihat hasil dari dakwah kita, itu bonus. Kebaikan yang Allah segerakan, dan itu gembiranya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Anak TP yang dulu kita didik, kadang kita hukum, kadang kita kasih hadiah, kadang kita tertawa bersamanya, kadang dia nangis, kadang dia nggak mau masuk kelas, kadang bikin kesel, kadang bikin seneng. 15 tahun kemudian dia menikah, datang, jilbabnya sudah lebar. "Ustaz, titip ya anak saya mau daftar." Masya Allah. "Loh kamu dulu kan?" "Iya Ustaz, saya dulu TPA juga. Sekarang anak saya ini mau ikut TPA juga." Wah, itu bahagianya itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apalagi mendapati beberapa santri-santri anak kecil tadi apa? Menjadi ustadz gitu loh. Jadi kepala rumah tahfidz, jadi kepala madrasah diniyah, itu senang luar biasa. Tapi kalaupun lo ya, hasil jeripaya dakwah kita, entah di bidang apapun kita berperan di bidang dakwah itu, apapun peran yang kita ambil, gak mesti jadi ustadznya, gak mesti jadi donaturnya, jadi sponsornya, jadi desainer posternya, jadi perancang masjidnya, jadi perancang sistem pendidikannya, apapun peran yang kita ambil di situ. Qadarullah, Allah wafatkan kita sebelum melihat hasilnya, maka sama sekali itu tidak mengurangi pahala, sama sekali enggak, ya, enggak mengurangi pahalanya. Dan saya punya satu orang rekan yang masya Allah, semoga Allah merahmatinya, melapangkan kuburnya. Beliaulah, ini anak muda luar biasa, putra terbaik Pogung kalau boleh saya bilang. Dia sekolah di SMA 1 Yogyakarta, pinter, kuliah di ekonomi UGM. Dia merancang
MPD future, MPD di masa mendatang. Dia gambar di sebuah kertas, dia tempel di kamarnya. Itu dia bikin 2 minggu sebelum wafat. 2 minggu sebelum wafat dia bikin itu sebuah kertas. Masjid, ada rumah tahfidz, ada gedung TPA khusus, ada studio, ada mu'alaf center, ada pusat bisnis, semua dia gambar. Dan tahu nggak jamaah sekalian, posisi bangunan MPD sekarang 95% persis dengan apa yang dia gambar dulu. Masya Allah, persis. Mana rumah tahfidznya, mana marsadiniyahnya, mana toko badan usahanya. Kita yang diperlihatkan oleh ibunya, foto yang difoto ibunya, gambar anaknya dulu itu, Masya Allah. Dia belum sempat melihat, tapi itu sama sekali tidak mengurangi ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harusnya menjadi spirit kita, menjadi semangat kita. Agar apa? Agar kita punya umur kedua. Jasad kita boleh tertanam di bawah tanah. Fisik kita terpendam di dalam tanah. Dan itu pasti. Tapi kita harus berupaya, meskipun fisik kita terbenam di dalam tanah, kebaikan kita gak pernah putus. Meskipun jasad kita telah berkalang tanah, kita tetap berupaya, ada usaha. Kita punya umur kedua. Bahkan umur kedua ini lebih panjang daripada umur pertama kita. Umur kedua yang memberikan manfaat jariyah, sehingga tidaklah ada kebaikan di sebuah masjid, apapun cabang kebaikannya, orang pasti mengingat nama kita pertama kali disebut. Itu harusnya menjadi cita-cita seorang muslim. Cita-cita dia enggak sama dengan cita-citanya orang kafir. Bagaimana kehidupan dunia ini, punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya ini, punya itu. Cita-cita dia lebih agung, lebih istimewa. Bagaimana caranya? Meskipun aku telah mati, jasadku telah membumi, tapi kebaikanku menembus langit. Itulah sebab mengapa para nabi dan rasul nggak pernah letih. Bukan karena mereka rajin olahraga, bukan karena mereka mendapatkan asupan gizi makanan yang berkualitas tinggi, tapi lebih daripada itu, cita-cita mereka itu loh terdefinisi dengan jelas. Maka ini harus kita ubah mindset. Ya, capaian kita tidak melulu soal dunia. Gak apa-apa, bidang pekerjaan kita bidang dunia, gak masalah. Gak masalah. Tapi kita harus punya ada aset. Apa aset kita untuk kehidupan berikutnya? Aset yang akan terus termanfaatkan. Gak pun kita punya semua cabang kebaikan, minimal ada satu cabang kebaikan yang kalau kebaikan itu dilakukan orang langsung ingat, oh ini dulu Pak Nganu loh yang merencanakan, oh ini dulu Ibu Nganu loh yang menginisiasi. Sehingga nama kita terus menerus disebut orang dalam kebaikan. Pahalanya mengalir terus. Dan ini sesuai dengan janji Nabi SAW. Ya. Man sanna fil islami
sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha bima la yanqus min ujurihim syai'un. Barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, dia menjadi petugas kebaikan, kebaikan apapun yang dia upayakan, dia dapat pahala. Satu. Yang kedua, pahalanya apa? Orang-orang yang mengikuti ajakan dia. Meskipun yang mengikuti dia itu bukan generasi ini, tapi generasi berikutnya, nggak masalah. Coba bayangkan pahala yang didapat oleh guru TPA itu. Dia ngajar Iqra, A-Ba-Ta. Mungkin murid TPA-nya baru sampai level sekedar bisa baca Quran. Lalu murid TPA-nya ini pun menjadi orang tua. Ketika menjadi orang tua, dia sadar, aku dulu kurang banget ilmu agama. Aku ajarkan anakku ini belajar Iqra, tapi anakku harus jadi hafiz Quran. Maka si guru TPA yang telah wafat tadi, pahalanya melimpah, mengalir terus. Itu spirit kita sebagai seorang muslim. Gimana caranya? Meskipun jasad telah terbujur di dalam tanah, kebaikan kita harus membumbung tinggi ke langit. Di sini dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, ya Allah memperlihatkan kepada kaum muslimin tanda-tanda bahwa Nabi kalian ini akan berpisah dengan kalian sebentar lagi. Nah, supaya kalian siap mentalnya, karena bagi para sahabat secara khusus dan kaum muslimin secara umum, tidak ada ujian yang lebih berat daripada berpisah dengan Nabi. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada bertemu kembali dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ya. Musibah yang paling berat adalah berpisah dengan Nabi. Dan kebahagiaan yang paling sempurna adalah bertemu dengan beliau. Itulah sebab mengapa orang yang pernah berangkat umrah, sholat di Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, ziarah ke makam beliau, begitu balik ke Indonesia rasanya pengen balik lagi ke sana. Kenapa? Ini kecintaan yang Allah tanamkan kepada hamba-hambanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Maha tahu, supaya para sahabat Nabi ini gak kaget, gak shock, gak kena mental, langsung tiba-tiba kok ujuk-ujuk berpisah dengan kekasih mereka Rasulullah SAW, dibikinlah proses-prosesnya, tanda-tandanya. Nah, sehingga ketika nanti tiba ujian sesungguhnya, mereka sudah siap. Itulah mengapa ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan Nabi membacakannya kepada para sahabat, yang nangis tuh Abu Bakar sama Umar, yang lain belum nangis. Para sahabat tuh kaget, ngopo lagi, kenapa ini Abu Bakar sama Umar? Kan Nabi cuma membacakan wahyu yang seperti biasa gitu loh. Turun wahyu Nabi bacakan, turun wahyu Nabi bacakan. Ini kan seperti biasa. Dan suratnya pendek, cuma 3 ayat. Dan bukan bercerita tentang azab neraka, ya kan? Bukan cerita tentang hukuman Allah, bukan bercerita tentang ngerinya azab kubur. Bukan itu. Kalau itu yang Nabi bacakan, wajar Abu Bakar sama Umar nangis. Tapi yang Nabi bacakan justru tentang berita kabar gembira menurut para sahabat, ya kan? Masuk Islamnya berbondong-bondong, kemenangan, Fathu Mekah. Loh kok Abu Bakar sama Umar nangis? Ini menunjukkan keilmuan Abu Bakar dan Umar jauh di atas para sahabat-sahabat yang lain. Sehingga sebagian sahabat bertanya kepada Umar, "Ya Umar, kenapa engkau malah menangis ketika Nabi membacakan ayat itu? Bukankah itu kabar gembira?" Umar menjelaskan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Datang pertolongan Allah, itu artinya manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Wal fath, dan dekatnya ajal Nabi. Artinya keberangkatan kita nih haji wada,
Turunnya surat An-Nasr itu berarti warning bagi kita bahwa kekasih kita sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Kaget para sahabat. Lalu sebagian sahabat ini bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, Umar berkata demikian dan demikian, apakah kau begitu juga? Kata Abu Bakar, sama. Kalau sekarang aku belum siap berpisah dengan Nabi. Makanya Allah kasih apa? Warning, kasih tanda-tanda. Tanda berikutnya apa lagi? Di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, sebelum Nabi haji wada, Nabi i'tikaf di bulan Ramadan 20 hari. Sebelumnya 10 hari. Tapi di tahun 10 Hijriah, Ramadan terakhir Nabi i'tikaf selama 20 hari terakhir Ramadan. Tanda berikutnya apa? Biasanya di bulan Ramadan setiap tahun Nabi setor hafalan Quran kepada Jibril sekali dalam satu bulan Ramadan. Tapi di Ramadan terakhir itu Nabi setor hafalan Quran kepada Jibril 2 kali. Apa hikmahnya jamaah sekalian? Hikmahnya adalah ketika tampak tanda-tanda di tubuh kita, di fisik kita, bahwa waktu kita udah gak lama lagi, seharusnya perlombaan kita tidak sebagaimana anak muda berlomba. Ya, ketika sudah nampak tanda-tanda rambut mulai memutih, kulit mulai mengeriput, sering lupa, sering ketinggalan barang, jalan mulai agak susah, itu sudah tanda-tanda. Lalu apa yang harus dilakukan seorang hamba ketika tanda-tanda sudah datang, sebagaimana yang Nabi lakukan, yaitu memperbanyak ibadah, memperbanyak menyendiri, memperbanyak ibadah yang dikerjakan itu sendiri. Kenapa? Karena sesaat lagi dia akan sendiri. Dia diwafatkan sendiri, dimasukkan ke liang lahat sendiri, ditanya malaikat sendiri, menjawabnya juga sendiri. Maka sebelum itu terjadi, kita prepare, kita bersiap. Oh, tanda-tandaku sudah banyak, berarti waktuku sudah dekat. Enggak saatnya lagi, enggak modenya lagi aku bersaing dengan yang muda-muda. Perlombaanku sudah selesai. Agenda hidupku udah beda dengan mereka. Rutinitas hidupku udah gak sama dengan mereka. Pikiranku udah gak sama dengan mereka. Ini saatnya aku bersiap-siap sendiri. I'tikaf sendiri, banyak menyendiri, ya, banyak bertaqarrub, banyak bermuhasabah. Lalu Al-Qur'annya lebih banyak dibaca, ibadahnya lebih banyak ditingkatkan, mengurangi pergaulan. Karena terlalu banyak bergaul, usia semakin senja, terlalu banyak bergaul, ini melupakan kita akan kematian. Seharusnya begitu, mode hidupnya begitu. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Masih terkait dengan hikmah yang bisa kita ambil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah dengan memperbanyak ibadah. Dan itu terjadi ketika usia beliau kepala 6. Ya. Nabi wafat usia 63 tahun. 60 tahun bahasa Jawanya apa? Swida. Apa artinya? Hah? Iya. Wis cedak ya. Sudah dekat. Sudah dekat dengan apa? Kematian. Ya. Jadi untuk yang sudah kepala 6 bukan berarti yang di bawah 60 santai-santai, bukan. Tapi kalau sudah menginjak kepala 6 berarti ini sudah lampunya lampu oranye. Sudah harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Dua sebab. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "A'mar ummati ma baina sittina wa sabina aman." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang kedua, Nabi memberikan peringatan keras. Innallaha la yu'dzaru. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak lagi memberikan uzur, enggak lagi memberikan maaf kepada orang yang usia 60 tahun tapi masih rutin bermaksiat. Kalau masih muda bermaksiat, Allah masih ngasih sedikit uzur. Kenapa? Jari apa jenenge? Cah nom ngono lho. Iya ta? Fisik lagi kuat-kuatnya, ambisi lagi besar-besarnya, ya kan, tenaga lagi full-fullnya. Nah, waktu lagi prima-primanya. Bermaksiat, ya ada sedikit pewajaran. Tapi kalau sudah kepala 6, yang mana seharusnya ia sudah mulai kembali kepada Allah dalam setiap gerak hidupnya, kok masih bermaksiat dan itu dilakukan secara rutin, kata Nabi apa? Enggak lagi ada uzur, enggak ada lagi ada pemaafan, enggak ada pengacuan lagi dari Allah Azza wa Jalla. Itu 60. Dan Nabi kita wafat usia kepala 60-an. Tapi bukan berarti yang di bawah 60 boleh santai-santai. Usia 40 adalah pertanda awal. Nah, katanya para ulama, usia 40 adalah gambaran kondisi ketika nanti di masa mendatang kayak begitu kurang lebih. Artinya kalau ada orang sampai usia 40 tahun gaya hidupnya masih seperti itu, maka kurang lebih nanti usianya 60 tahun seperti itu. Iya. Jadi batas limitnya itu 40 tahun. Kalau udah 40 tahun masih suka main game online, 40 tahun masih ngejar layangan lawan-lawannya anak-anak, 40 tahun masih sering melakukan hal sia-sia, dan itu masih dia terus dilakukan, itulah miniatur gambaran kurang lebih usia 60 tahun dia kayak begitu. Memang nggak mutlak, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi kalau udah usia dekat 40, nah kita setel gaya hidup kita, ya kan? Udah mulai apa? Tertarik ngaji, ya kan? Latihan baca Quran kalau yang belum bisa baca. Nah, karena apa? Karena 40 tahun adalah cerminan. Begitulah nanti ketika di usia 60 tahun. Ya. Dan para nabi dan rasul, mereka diangkat menjadi nabi rasul itu rata-rata usia menjelang 40 tahun. Ya. Baik, barakallahu fiik, wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.